diharapkan untuk diterima. Paling tidak istighfar. Perbanyak istighfar. Duduk, kurangin ngobrol. Kurangin pakai gawainya itu. Gadgetnya tinggalkan. Waktunya untuk menambah amalan. Faedah yang ke-16 ini. Ingat bahwasanya modal manusia hidup adalah waktu, bukan harta. Waktu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani. Ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua nikmat ini, tidak bisa memanfaatkannya secara efektif. Yaitu sehat dan waktu luang. Di sini Syekh mengatakan, jauhilah dari menyia-nyiakan waktu di 10 hari awal Dzulhijjah. Seperti terlalu banyak tidur. Tidur terus. Apalagi ini liburan nih. Akan ada liburan. Liburan apa? Liburan Agustusan nanti. Kemudian jangan berbanyak ngobrol. Apalagi hal-hal yang kurang berguna. Menonton TV dan video yang gak bermanfaat. Sibuk dengan medsos. Wallahi jamaah. Ini gak tergantikan. Kita kok lewat gak bisa balik udah. Seperti antum kalau umpamanya gak mengikutin ada diskon besar-besaran. Diskon itu disebutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Antum baru tahu tanggal 10. Antum datang udah habis barangnya. Udah selesai. Apa udah tutup. Kemana antum waktu itu? Untuk dunia menyesal. Untuk urusan dunia kita lihat ya, orang kalau ketinggalan momen indah, dia akan menyesal. Tapi kehilangan momen terbaik sepanjang masa, biasa. Kadangkala kita ini ceramah seperti ini, seperti menunjukkan emas kepada orang buta. Ada sebagian orang buta, kita tunjukin emas, nih emas. Dia pegang, oh emas ini keras ternyata ya. Dia gak tahu dengan nilai itu emas. Kita ini ketika menjelaskan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah kepada orang-orang yang belum terbuka hatinya, lewat. Mereka gak akan kemudian termotivasi apa? Enggak lah, biasa aja. Faedah yang ke-17. Amalan yang paling utama di 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah haji mabrur. Allah perintahkan kita berhaji. Ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Umumkan kepada umat manusia agar mereka berangkat haji. Manusia suka jalan-jalan. Mereka suka. Apa istilahnya? Kalau di beberapa berita itu ada 5 tempat wisata yang 5 tujuan wisata lah. Orang suka berwisata. Ada 10 tujuan wisata macam-macam ditunjukkan seperti itu. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang kita datang ke rumah Allah. Antum jangan berangkat dulu ke tempat-tempat lainnya sebelum berangkat ke rumah Allah. Punya harta, punya rezeki, berangkat. Karena amalan yang paling mulia di 10 hari ini, Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sudah berhaji diterima hajinya dan bisa berangkat haji lagi. Yang belum berhaji, semoga Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk haji lagi. Haji lagi, haji lagi. Karena itu amalan yang paling puncaknya, paling top. Di 10 hari ini, top hari 10 ini tanggal 10. Dan amalan yang paling top di hari ini adalah haji. Rasulullah SAW mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidaklah akan memperoleh balasan kecuali surga. Artinya nggak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Terutama haji wajib. Momen ini tiba dengan aspek kebaikan yang paling lengkap. Di mana ketika orang melaksanakan haji,
menjauhi segala yang haram, digabungkan dengan perbuatan baik kepada orang, dan menyebarkan salam dan memberikan makan. Ini tanda-tanda haji mabrur. Orang kadang tanya, Ustaz tahu dari mana Ustaz? Haji ana mabrur. Yang pertama, sebelum berhaji, ketika berhaji, dan ketika engkau pulang haji. Di sini orang harus tahu, ketika sebelum berhaji dia persiapkan diri. Dia bawa bekal yang halal. Dia belajar tentang manasik haji. Ketika dia dalam melaksanakan haji, dia laksanakan sesuai dengan sunnah. Di sana dia suka berbagi. Dia menjaga diri dari yang haram. Dia suka menyebarkan salam. Ketika pulang dia jaga keikhlasannya. Dia semakin baik kepada masyarakat. Dia semakin taat kepada Allah. Dia semakin suka berbuat kebaikan. Insya Allah haji mabrur. Kemudian di sini disebutkan kombinasi dengan banyaknya berzikir kepada Allah. Berduyun-duyun dan berbondong mengangkat suara saat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka Allahu Akbar jamaah. Berkumpul tuh di tempat itu tuh. Faedah yang ke-18. Disunnahkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini untuk memperbanyak zikrullah. Di setiap waktu dan di segala keadaan. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Termasuk saat sedang berkendara atau sedang berjalan kaki. Kecuali di waktu-waktu yang nggak boleh berzikir. Maka hal ini adalah hal yang paling ringan jemaah. Zikrullah ini amalan yang tidak membutuhkan energi yang banyak. Nggak butuh banyak energi. Tapi kenapa kita malas berzikir? Jangan-jangan Allah udah ngelupakan kita. Karena kita lupa sama Allah. Kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Kita akan dibantu sama Allah untuk mengingat dirinya. Tapi kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah melupakan mereka. Orang yang ingat sama Allah, Allah akan ingat sama dia. Allah udah berjanji, fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat sama aku akan ingat sama kalian. Di 10 awal Dzulhijjah ini kesempatan untuk mengingat Allah. Ketika engkau merasa berat, nggak bisa berzikir, ingat. Berdoa. Minta dibantu untuk berzikir. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingatmu ya Allah. Bantulah hamba untuk beribadah yang baik kepadamu dan mensyukurimu. Minta bantuan sama Allah. Dan zikrullah yang paling minimal yang ada aktivitasnya. Artinya yang bertepatan dengan kegiatan tertentu. Yang naik kendaraan. Yang biasa nggak baca zikir. Yang ngelihat rembulan, nggak baca zikir, sekarang baca zikir. Yang masuk rumah nggak berdoa, baca doa. Yang keluar rumah nggak baca doa sekarang nih. Itu semua adzkar, mengingat Allah. Makan, minum, tidur, bangun tidur. Hujan turun, ada zikirnya. Faedah yang ke-19. Disunahkan juga memperbanyak, di antara bentuk zikir yang diperbanyak adalah at-tahlil. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tahmid. Mengatakan alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad tentang amalan 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak di dalamnya tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid. Begitu pula tentang jemaah haji. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu mereka diperintahkan untuk mengingat Allah. Sehingga jemaah haji terus bertalbiyah, terus bertakbir. Ketika mereka lempar jumrah, apa yang mereka katakan? Mereka ambil 7 butir kerikil. Dia lemparkan bismillah, Allahu Akbar. 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 Lalu mereka bergerak setelah melempar jumrah as-sughra ke jumrah yang wusta. Dari wusta mereka sama bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga,
Al-Aqabah mereka juga bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak takbir. Faedah yang ke-20. Bertakbir bersamaan dengan tasbih, tahmid dan tahlil adalah amal soleh yang langgeng. Persemaian surga dan perkataan yang lebih dicintai Allah dan dicintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilakukan dari semenjak terbitnya matahari. Matahari apa? Tunggu jamaah. Ini ada yang kurang. Di bahasa Arabnya. Tunggu sebentar. Nah. Baik. Nah, ini ada yang kurang. Nah. Faedah yang ke-20. Iya jamaah. Ingat faedah. Dan dicintai Nabi kita lakukan dari semenjak terbitnya matahari. Bukan, ini ada yang salah, subhanallah ya. Ini bahasa Arabnya Anda bacakan. Dikatakan bahwasanya ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ada termasuk amal-amalan soleh yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi kita SAW, lebih dicintai oleh Nabi kita SAW mimma tala'at alaihi syams. Lebih dicintai Nabi kita daripada yang terbit di atasnya matahari. Artinya ini diperbaiki nanti. Tunggu Anda perbaikin supaya nanti bisa sampaikan kepada yang menerjemahkan. Nah, artinya ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada yang terbit di atasnya matahari. Ini makna dari faedah yang ke-20. Dan hendaknya ketika berzikir di waktu-waktu ini dengan cara mengangkat suara. Bukan dalam hati. Ucapkan dengan lisan kita. Dikerjakan baik saat berdiri atau duduk, berkendaraan atau berjalan di dalam rumah atau di luar rumah, di masjid, jalanan, pasar, semua tempat yang memungkinkan untuk kita berzikir. Nunggu apa lagi kita? Amalan yang paling ringan, zikrullah. Kalau antum disuruh bersedekah di pasar, di jalan, di kantor, di kamar, di rumah, berat, habis duitnya. Tapi zikrullah dimanapun gak bakal habis. Dari tadi ana berbicara, ngomong terus, dan gak habis-habis suara kita. Allah kasih. Kenapa kita tidak gunakan untuk berzikir? Sebagian perempuan nih, sebagian, afwan. Kadangkala mereka suka ngobrol sama sahibnya, sekarang pakai video call. Itu berjam-jam karena dia nggak ada syugulan, nggak ada kerjaan di rumah. Ini itu ngobrol. 10 hari ini nggak ada lagi. Ada sahibnya telepon, oh ini mau ngomong kosong ini cuma nggak ada gunanya. Udah nggak usah diangkat. Kalau minta maaf 10 hari ini ana lagi off. Lagi ngapain? Ya lagi berburu nih. Ada banyak faedah di sini. Kemudian nih, faedah ke-21. Hendaknya bagi para panutan, para tokoh masyarakat, dan kaum muslimin pada umumnya secara umum umat Islam, untuk menampakkan takbir. Kita ingat ketika malam Idul Fitri, takbir di mana-mana. Nah di hari-hari Dzulhijjah ini, kita dianjurkan untuk menampakkan takbir. Di perkumpulan, pertemuan, atau di rumah. Perdengarkan suara ketika masuk pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak disebutkan oleh Syekh bahwa saya nggak apa-apa menyiarkan takbir ini dengan berbagai macam media elektronik. Agar dapat tersiar ke berbagai penjuru wilayah. Apa saja kita bisa gunakan mic sekarang ini. Di mobil kita bisa gunakan suara yang agar orang terdengar untuk menampakkan takbir ini. Karena itu termasuk sesuatu yang disunnahkan. Ingat, di mana-mana saja kita amalkan.
Kemudian faedah yang ke-22. Berkaitan dengan faedah yang ke-21. Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Beliau biasa keluar ke pasar. Di sini terjemahkan pernah keluar ke pasar, tapi mungkin bukan pernah, tapi biasa melakukan itu. Biasa keluar ke pasar pada 10 awal Dzulhijjah sambil bertakbir. Artinya ke pasar bukan untuk belanja. Orang kita kalau ke pasar kan untuk belanja. Ini panutan tokoh masyarakat. Ustadz, kiai umpamanya. Yang ditokoh di masyarakat. Coba dia berangkat ke pasar bertakbir. Ini tokoh masyarakat. Artinya di masyarakat tersebut jemaah. Sehingga masyarakat ketika melihat antum bertakbir. Mereka langsung, oh ustadznya. Langsung mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ustadz bertakbir. Mereka bertakbir karena mendengar takbirnya para sahabat. Disebutkan Maimun ibn Mahran, salah satu tabi'in. Dia berkata, apa kata Maimun? Adraktun nas wa innahum la yukabbiruna fil ashr. Hatta kuntu ushabbihu bil amwaj min kathratiha. Kata Maimun bin Mahran, aku mendapati orang-orang, ini di masa Maimun, artinya Maimun mungkin di masa mereka generasi udah berubah. Tapi di masa Maimun bin Mahran, dia mengatakan aku menjumpai, ini mungkin dari kalangan tabi'in, orang-orang yang serentak bertakbir di 10 hari awal Dzulhijjah. Sampai-sampai saya menyerupakan mereka seperti gemuruh ombak saking banyaknya. Ya kalau orang-orang pada di jalan, kita berjalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau sekarang kita lakukan ini, apa yang akan terjadi? Orang akan heran dilihat semua. Ini ahlul bid'ah dari mana ini? Ini aliran sesat dari mana ini mereka? Padahal ini sunnah yang ditinggalkan. Karena ilmu jamaah. Wallahi yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Coba ini kita amalkan. Kita tunjukkan ke masyarakat. Ini faedah nih yang ke-22. Faedah yang ke-23. Sembari bertakbir di 10 hari Dzulhijjah ini. Kita mengharapkan berita gembira berupa kemenangan dan pertolongan Allah. Artinya hadirkan di hati kita akan dekatnya Nasrullah. Kenapa? Fabit takbir futihat Khaybar. Karena dengan takbirlah Khaybar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Rasul SAW ketika melihat pasukan Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar, beliau bertakbir. Dan dengan takbir ini musuh dapat dikalahkan dengan izin Allah. Maka jamaah, bertakbirlah. Hadirkan perasaan takbir ini yang akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Makanya kita lihat kadang kalau seorang kalau lagi pidato, lagi semangat, Allahu Akbar. Memang Allahu Akbar. Dan hadirkan kebesaran Allah, memang Allahu Akbar. Allah itu yang punya segala-galanya. Ada sebagian hal yang mustahil buat kita, tapi bagi Allah nggak ada. Allah tinggal bilang kun. Kita tinggal ambil sebabnya. Apa sih caranya meraih kemenangan? Jalani. Tapi jangan lupa untuk bertakbir. Faedah yang ke-24. Takbir ini ada 2 macam. Ada takbir mutlak yang bebas. Ada takbir muqayyad yang ada aturannya. Yang terikat. Adapun takbir mutlak maka dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah semuanya. Dari awal tenggelamnya matahari Dzulhijjah. Dari awal tenggelamnya matahari Dzulqa'dah. Masuk ke awal Dzulhijjah dan berakhir di hari tasyrik. Di asar hari tasyrik. Dan dikerjakan di seluruh waktu. Di segala keadaan. Ini mutlak artinya. Di setiap tempat mau wudu, nggak wudu. Serta di setiap kondisi diperbolehkan di dalamnya berzikir kepada Allah. Serta seorang muslim mengeraskan dan mengangkat suaranya saat itu. Ini berkaitan dengan takbir yang
mutlak. Ingat, di 10 hari Dzulhijjah, dari awal tenggelamnya matahari Dzulqa'dah masuk ke awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Kemudian yang ke-25, ada takbir yang terikat, ada aturannya. Faedah yang ke-25 nih. Aturannya bagaimana? Takbir muqayyad ini yang dikerjakan selepas sholat fardu, wajib. Pelaksanaannya dimulai dari sholat subuh hari Arafah. Bagi selain jemaah haji dan berakhir dengan asar pada hari ketiga, hari tasyrik. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita nih sekarang insya Allah di Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah hari Selasa insya Allah. Selasa depan, Selasa depan. Maka dimulai dari tanggal itu, dari pagi harinya kita udah takbir yang muqayyad. Yang di masjid-masjid udah takbir biasanya. Selesai sholat kita takbir. Ibu-ibu yang di rumah juga takbir. Itu takbir yang selesai sholat. Adapun bagi jemaah haji, maka berakhir disebutkan dari sholat subuh dari Arafah bagi selain jemaah haji. Naam. Tunggu sebentar jemaah. Nah, bagi selain jemaah haji. Adapun bagi jemaah haji, karena di terjemahan yang tidak disebutkan. Bagi jemaah haji, maka dari zuhur yaumun nahar. Karena tanggal 9 Dzulhijjah itu, Rasul SAW subuhnya sholat di Mina, kemudian beliau bergerak meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Sampai Arafah sebelum zuhur. Ketika matahari tergelincir, beliau khutbah Arafah. Beliau sholat zuhur dan asar, kemudian beliau khutbah Arafah di sana. Di situ bagi jemaah haji disebutkan oleh Syekh ini mulai zuhur pada tanggal 9 dan berakhir pada asar pada hari ketiga hari tasyrik. Artinya berakhirnya yang muqayyad itu sama. Berakhirnya asar hari tasyrik. Adapun bermulanya bagi yang bukan jemaah haji, maka dari subuh hari Arafah tanggal 9 dan bagi yang jemaah haji bermula dari zuhur hari nahar. Baik, faedah yang ke-26. Berkaitan dengan berupaya menentukan pemilihan waktu untuk takbir mutlak dan muqayyad sebagaimana ditunjukkan berbagai athar yang beraneka macam dari sahabat Rasul SAW dan para salaf. Adapun redaksi takbirnya, bagaimana sih ucapan takbir tersebut? Sejatinya bebas. Namun ada yang dari asar yang dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu salah satu redaksinya. Mau yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mau yang mana silahkan. Ini berkaitan dengan redaksi takbirnya. Adapun masalah waktu tadi udah disebutkan. Dari mana penentuan waktunya? Dari asar-asar yang disebutkan dari Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Faedah ke-29, disunahkan berpuasa sunnah 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi kalau bisa kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Berkenaan dengan puasa sunnah ini ada hadis riwayat Hafsah bahwasanya Nabi SAW berpuasa. Ada riwayat Aisyah kalau Nabi tidak berpuasa. Sehingga para ulama menggabungkan bisa jadi ketika di rumahnya Hafsah Nabi puasa alaihissalam, ketika ada giliran di rumah Aisyah beliau sedang tidak berpuasa. Sehingga semua sahabat meriwayatkan sesuai dengan yang mereka lihat. Dan ingat Rasul SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Ini salah satu keutamaan puasa jamaah. Jangan cuma Ramadan puasanya, itu puasa wajib, dicintai Allah, na'am. Tapi kalau ingin masuk dari babur royan, puasa sunnah. Ada Syawal kemarin. 6 hari di bulan Syawal. Ini dikasih lagi nih. 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan.
Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 kharif. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang 70 jauh jarak perjalanan. Wajah kita dijauhkan dari api neraka. Nanti ketika di padang mahsyar, wallahi jamaah, orang akan dihisap. Di depan mereka ada neraka. Di kanan kiri dilihat gak ada kecuali amalan dia. Amalan puasa ini termasuk yang akan menjauhkan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian faedah ke-28. Kalau yang gak bisa puasa umpamanya, karena memang aduh susah buat anak puasa, tetap berusaha. Tapi yang tidak bisa puasa, ingat berpuasalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini buat selain jemaah haji. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, saya berharap kepada Allah untuk bisa menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun setelahnya. 2 tahun nih. Bonus kita diampuni dosanya. Masa mau ditinggalkan? Mulai itu hitung mundur. Apa hitung mundur bahasa Inggrisnya, Mustafa? Hah? Bukan flashback. Ada hitung mundur tuh namanya. Yang lagi rame nih untuk akun apa? Kondon ya. Kira anak-anak lihat nih orang lagi kondon untuk urusan Asian Games. Kondon untuk ini, ya Allah. Kita kondon untuk 9 Arafah. Tulis tuh. Kemudian itu yang buat selain jemaah haji ya. Puasa Arafah. Yang buat jemaah haji udah untuk dapat kemuliaan di sana tuh. Di padang Arafah. Ketika Allah berbangga dengan orang-orang yang ada di padang Arafah. Faedah ke-29 yang lebih utama dan lebih sempurna dalam puasa sunnah. Yang spesifik seperti puasa Arafah. Hendaklah diniatkan puasa semenjak dari malam hari agar mendapatkan pahala yang sempurna tidak berkurang. Boleh puasa sunnah nih, umpamanya puasa sunnah tuh boleh nggak niat malam. Pagi hari umpamanya kita pagi nggak sarapan, lalu ketemu sohib, tanya antum puasa nggak? Kata dia, puasa apa hari ini? Oh ini hari Arafah nih. Allahu Akbar. Kalau gitu anak puasa juga lah. Kata dia, lo antum nggak niat? Kata dia, ya sekarang niatnya. Anak kan belum makan sama sekali. Boleh. Tapi pahalanya kan dimulai ketika dia niat. Kalau puasa wajib nggak boleh, kita harus niat malam hari. Maka niatkan untuk puasa Arafah ini sejak malam hari. Dipersiapkan. Anak-anaknya dibangunin. Besok kita puasa Arafah. Jelasin keutamaan puasa Arafah. Faedah ke-30. Hendaknya mempersiapkan istri, anak, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Seperti pembantu untuk mengerjakan puasa Arafah. Sa'id bin Jubair. Tabi'in. Yang meriwayatkan hadis tadi tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah yang dikatakan jangan matikan lampu obor-obor kalian di malam-malam awal Dzulhijjah itu. Dia mengatakan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dengan keluarga kita agar kita jangan cuma mau masuk surga sendirian, ajak keluarganya masuk surga. Dan orang tua punya kewajiban, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan cuma dirinya sendiri. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, aiqidu khadamakum. Dia katakan, bangunkan pembantu-pembantu kalian. Pembantunya suruh bangunin. Yatasahharuna li shaumi yaumi Arafah. Agar mereka sahur untuk puasa Arafah. Orang yang mengajak keluarganya untuk puasa, yang mengajak orang lain berpuasa, yang memberikan sahur kepada mereka, insya Allah dia dapat pahala mereka yang puasa. Karena ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan dapat pahala seperti pahala mereka. Kemudian faedah ke-31, berusaha untuk menenggelamkan dosa-dosamu pada hari Arafah bersama dengan tenggelamnya matahari di hari itu. Subhanallah. Usahakan. Matahari Arafah tenggelam, dosamu tenggelam pula. Jadikan hari itu hari taubat, jemaah. Jadikan hari itu hari kembali kepada Allah. Jangan malah hari itu niat berbuat dosa. Atau ada dosa-dosa yang masih dia kerjakan dan dia ingin lanjutkan. Yang mau tobat riba, yang mau tobat dari dosa-dosanya, manfaatkan nih kesempatan. Momen harapannya kita diterima tobatnya dan dijaga sama Allah Jalla Jalaluhu. Faedah yang ke-32.
Di antara transaksi menguntungkan di 10 hari Dzulhijjah ini adalah menghatamkan Al-Quran secara penuh. Disertai dengan tadabbur dan pemahaman. Walaupun berat. Berat. Kalau bicara tadabbur dan pemahaman, sebagian ulama itu mereka punya bacaan Quran dengan tadabbur 17 tahun belum hatam. Ketika dia harus mentadabburi. Tapi baca dengan mengetahui artinya. Paling tidak kita faham maknanya. Karena sesungguhnya Allah memberikan ganjaran pahala bagi setiap hurufnya hingga 10 kali. Man qara'a harfan min kitabillah. Yang baca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca di 10 hari yang paling mulia sepanjang tahun? Berapa pahalanya? Allahu Akbar jamaah. Kemudian faedah yang ke-33. Ingat sebaik-baiknya sholat. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Sholat malam. Perbanyak sholat malam. Tapi yang gak bisa sholat malam ya sebelum tidur sholat. Boleh gak sholat malamnya seperti sholat tarawih? Tafadhol. Boleh, artinya kita sebelum tidur, Anda mau sholat. Soalnya kalau malam Anda gak bisa bangun. Sholat sebelum tidur. Boleh witir sebelum tidur itu. Mau 11, mau 9, mau 7, mau 5, mau 3. Berusaha dilaksanakan. Karena itu bukan hanya amalan di bulan Ramadan saja. Faedah yang ke-34. Istighfar di hari-hari spesial ini jamaah. Khususnya pada waktu sahur. Di sini Allah berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian ketika menyebutkan penghuni surga Allah mengatakan di surat Adz-Dzariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya kalau malam. Di waktu sahurnya mereka istighfar. Bukan malah enak tidurnya. Mereka beristighfar pada waktu itu jamaah. Maka jangan lewatkan hal ini. Kemudian faedah yang ke-35. Sedekah jamaah. Perbanyak sedekah. Wassadaqatu burhan. Sedekah ini bukti engkau beriman. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di akhir surat Al-Munafiqun Allah menyebutkan tuh kalian tuh jangan, yang pertama wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian jangan terlena dengan ngurusin harta anak-anak dari zikrullah. Dan infakkan tuh dari apa yang kalian miliki. Allah yang kasih rezeki sama kalian. Mimma razaqnakum, sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika datang kematian, dia ya Allah, undurkan waktuku sedikit, aku mau sedekah. Mau sedekah dia. Kenapa? Karena dia merasa hasil usahaku puluhan tahun. Aku lelah, yang nikmati anakku. Yang nikmati orang lain. Aku mati gak bawa amalan. Maka sedekah. Manfaatkan. Apalagi saudara-saudara kita yang di Lombok jemaah. Kirim buat mereka. Mumpung ini ada kesempatan di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan kondisinya mereka memerlukan bantuan kita. Yang keenam. Di antara amalan yang paling mulia adalah. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan. Yang engkau masukkan kepada diri seorang muslim. Apa saja kegembiraan itu. Bisa jadi kita berbagi makanan. Bisa jadi kita berbagi hadiah. Bisa jadi pembantu kita kasih hadiah di 10 hari awal Dzulhijjah. Tetangga kita bikin makanan bagi-bagi sama mereka. Kalau lihat ada yang punya utang, bayarin utangnya. Ada yang sedang bangun rumah, bantu bangun rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Ada orang yang sedang susah, sedang sedih. Itu termasuk amalan yang mulia jemaah. Kemudian yang ke-37. Silaturrahim. Keluarga orang-orang yang sedang berhaji. Berbuat baik kepada mereka. Turut menjaga anak-anak mereka jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. Faman jahaza hajan. Au khalafahu fi ahlihi. Kana lahu mithlu ajrihi. Min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an.
Barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, mempersiapkan jemaah haji atau orang yang berjihad di jalan Allah, ghazian, dia persiapkan. Atau menggantikan posisinya di keluarga. Ini fulan berangkat haji, anaknya ditinggal, keluarganya ditinggal, kerjaannya nggak ada yang ngurusin. Antum bantuin dia, Allahu Akbar. Antum dapat pahala yang berangkat haji itu. Jadi kalau ada orang dititipin, orang berangkat haji, orang berangkat umroh, orang berangkat perang, jalan Allah SWT, antum dititipin anaknya, jangan merasa berat. Karena kadang-kala ada jemaah haji yang bingung mau dititipin ke siapa anaknya. Kalau ada orang yang bingung untuk angkat tangan, anak titipkan ke anak-anaknya. Anak yang akan jaga. Antum dapat pahala haji mereka. Apalagi ini 10 awal Dzulhijjah. Nggak mau kita. Kalaupun merasa berat, masuk surga tuh berat. Berat masuk surga. Butuh perjuangan. Perlu pengorbanan dari kita. Yang ke-38. Di antara ibadah yang paling utama adalah sholat Id. Angkanya perempuan-perempuan yang datang bulan, yang tua renta, yang apa, semuanya keluar. Yang nggak bisa sholat hadir tetap di sana. Jangan meremehkan. Ustaz, sholat Id kan nggak wajib. Naam. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sunnah, taib. Tapi ini di hari yang paling mulia, sholat ini hanya ada di hari itu. Idul Adha. Jadi itu aja. Allah mengatakan fasolli rabbika wanhar. Yang ke-39, hendaklah di 10 hari Dzulhijjah ini orang yang hendak berkurban menahan diri dari mencukur rambut dan memotong kukunya. Ini dimulai dari terbenamnya matahari Dzulqa'dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian hendak berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Zada fi riwayah hatta yudahi. Maka hendaklah dia menahan diri, tidak mengambil rambut dan kukunya. Ustaz, kuku ana belum dipotong, Ustaz. Orang ini mau Idul Adha, mau lebaran, biasanya dia mau potong rambut, dia mau rapikan kumisnya, dia mau motong kuku. Untuk yang hendak berkorban, jangan. Tahan diri. Ustaz, ingin dilihat orang, jangan ingin dilihat orang. Dilihat Allah. Mungkin orang melihatmu ketika sholat Id. Melihat, kukunya kok panjang gak dipotong ya. Dilihat, kumisnya kok menutup mulutnya. Kok gak ditipiskan. Antum gak perlu noleh sama mereka. Kita toleh hadis Nabi SAW. Aku sedang dalam penjagaan Allah. Aku harus jaga perintah Allah. Jangan diambil, gak boleh ambil kukunya, gak diambil kukunya. Ini jemaah. Kita ini beribadah. Kita bergerak dengan aturan dari Allah. Yang ke-40. Barang siapa mengetahui bahwa apa yang ia cari itu seringkali lebih rendah dari apa yang dia upayakan. Ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu lebih mahal. Barang Allah lebih mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu adalah surga. Jadi kalau kita tahu ini barangnya mahal. Antum lihat, kira-kira antum mau beli nggak? Barangnya bagus banget nih. Antum akan keluarkan segala yang antum miliki. Anda akan beli. Dikatakan, umpamanya ada mobil. Ini mobil nih, pasarannya harganya 2 miliar. Anda jual sama antum 100 juta. Beli nggak antum? Antum tahu bener nih, Anda bisa jual 2 miliar nih barang ini. Ketika itu antum mengatakan, Anda nggak punya duit. Antum akan jual ini, jual itu, nggak apa-apa, yang penting dapat 100 juta, beli. Untung nanti kita. Ini sekarang jamaah. Surga yang Allah tawarkan. Maka berusaha kita untuk beramal soleh, bertobat kepada Allah, tinggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan. Jadikan hari ini seperti yang Allah inginkan, penuh dengan amal kebajikan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Semoga Allah Jalla Jalaluh menghapuskan bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungainya. Faedah yang ke-41. Di antara bentuk kecerdasan seorang manusia. Kalau kita mau bicara intelektual seorang muslim, nih.
Dia mengkombinasikan di 10 hari Dzulhijjah ini antara ibadah-ibadah yang bersifat khusus seperti zikir dan sholat dengan ibadah-ibadah dan amalan soleh yang bermanfaat lainnya yang dapat menambah manfaat dan ganjaran pahalanya. Artinya ada amalan yang manfaatnya buat orang lain. Iya, ini terjemahan mungkin ada yang kurang tepat jemaah. Tolong diperbaikin ya. Jadi hendaklah dia mengkombinasi antara ibadah khusus antara dia sama Allah dan amalan-amalan ibadah yang ada manfaatnya buat orang lain. Jadi hablum minallah kita jaga, hablum minanas kita jaga. Ini orang yang intelek nih, muslim yang intelek kayak gitu. Dia jaga hubungannya sama Allah, apa aja amalan dengan Allah, dan ada amalan yang manfaatnya adalah untuk orang lain. Seperti mengajar ilmu. Ini manfaatnya anak sekarang ngajar buat orang lain. Manfaatnya umpamanya anak sholat buat anak sendiri. Anak zikir buat anak sendiri. Tapi sodakoh buat orang lain juga. Silaturahim buat orang. Ngaji buat diri sendiri. Artinya gabungkan. Jangan hanya menutup diri. Enggak anak mau beramal. Itikaf, silahkan itikaf pada 10 hari ini. Enggak ada masalah. Tapi jangan lupa untuk beramal dengan amalan yang lainnya. Berbeda dengan itikaf. Kita nggak usah itikaf 10 hari. Kita itikaf antara maghrib dengan isya. Antara subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang ke-42. Beramal soleh di 10 hari ini. Dan menjauhin kemaksiatan dapat mendidik seorang muslim untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan menjaga batasan-batasannya. Yaitu 10 hari di bulan Muharram. Ini sebagaimana firman Allah. Allah menyampaikan bahwasanya ada bulan-bulan haram. Yang berbuat dosa di sana nggak seperti di bulan-bulan lainnya. Maka Allah katakan kita jaga diri kita. Karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di dalam bulan-bulan itu, bulan-bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kita berada di bulan haram. Kemudian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah mengatakan waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah katakan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan. Mau bicara takwa? Nih, di 10 hari ini jauhkan diri dari dosa. Allahumma ba'id bainana wa baina ma'asi wa baina dzunub kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian waman yu'adzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Artinya jangan dianggap biasa nih berbuat dosa di 10 awal Dzulhijjah. Di bulan-bulan haram nggak sama. Dikasih kemuliaan yang kau gunakan untuk berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang faedah yang ke-43 beramal soleh di 10 hari ini. Dan berbekal ketaatan dan kebaikan. Dan memanfaatkan hari-hari ini. Berinvestasi di momen yang langka disebutkan di terjemahannya di sini. Yang tidak berulang kesempatan di dalam setahun, maka ini adalah pendidikan yang baik bagi jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Artinya kita tempa 10 hari ini. Sebagaimana Ramadan tempat untuk menempa jiwa kita, untuk membiasakan diri kita beramal soleh, kita biasakan lagi nih 10 hari ini. Kembalikan lagi kebaikan-kebaikan seperti itu. Untuk menambah keimanan, untuk bekal kita menghadapi berbulan-bulan yang tidak ada 10 hari ini. Untuk menghadapi sampai Ramadan. Kira-kira ada 8 bulan yang kita harus persiapkan jamaah. Kemudian yang terakhir, yang ke-44. Disebutkan istri dan anak-anak kita sejatinya adalah amanah di leher kita. Di dalam hadis disebutkan fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka adalah kita bersungguh-sungguh bersama keluarga kita. Tadarus sama anak-anak kita. Anak-anak ajarin puasa. Kalau nggak puasa ajarin sodako. Kalau nggak sodako ajarin berzikir. Apa saja jamaah. Dan jadilah para orang tua. Qudwah. Sumber tauladan. Suri tauladan. Idola buat anak-anaknya. Agar mereka mengagungkan hari-hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan atau ditulis oleh Syekh. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Termotivasi dan dibantu oleh Allah.
Karena kalau la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah nggak bantuin kita, ya nggak bisa jemaah. Berdoa minta sama Allah agar kita dikasih kekuatan. Barakallahu fikum. Kayaknya mati Skype-nya Musa. Kameranya. Pertanyaan mungkin dari mereka? Hidup. Nah, nggak ada suara. Ada sebentar Ustaz. Siap. Kameranya mati ya Ustaz. Kameranya hidup apa mati? Ternyata di cancel. Mati kameranya Ustaz. Nah, silahkan. Iya. Suaranya belum. Nah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya mau tanya, kan kalau kita kurban tuh kan kita nggak boleh potong kuku sama potong rambut, Ustaz. Kalau kita sekarang kirim uang gitu, begitu kita kirim, terus langsung kita itu udah langsung kita nggak boleh. Jadi dimulainya nggak boleh itu bukan dengan dikirimnya duit. Tapi dimulai dengan terbenamnya matahari Dzulqa'dah. Malam awal Dzulhijjah. Umpamanya kita enggak Ustaz, anak mau potong cuma ngirimnya terlambat. Tapi kan sudah punya niat untuk berkorban. Jadi yang ingin berkorban kata Nabi SAW. Baik duitnya sudah dibelikan kambing atau masih niat. Duitnya ada belum beli kambing kan Ustaz. Makanya dia dimulai menahan diri dari memotong itu awal Dzulhijjah. Tapi kalau dia nggak punya niat, anak nggak punya niat Ustaz, karena memang anak nggak punya duit. Sampai tanggal 5 Dzulhijjah kok ada rizki. Akhirnya anak berniat. Maka ketika dia mulai niat di situ dia tahan diri. Disebabkan udah masuk hari-hari larangan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Meneruskan yang tadi itu Ustaz pertanyaannya. Saya mau tanya, setelah kita sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yang tanggal 10 itu kan bisa kita mulai udah bisa potong kuku dan yang lainnya ya kan Ustaz? Belum. Itu kita tunggu. Sampai hewan kurban kita dipotong atau setelah tanggal 9 itu udah diperbolehkan Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Makanya dalam hadis tadi yang kita baca, dalam riwayat disebutkan hatta yudahhiya. Tunggu bentar. Jadi sabda Nabi SAW ketika Nabi melarang mereka untuk, di sini disebutkan, falyumshik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudahhiya, sampai dipotong hewan kurban. Jadi bukan sampai tanggal 9, bukan sampai tanggal 1, tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa jadi orang motong hewan kurbannya tanggal 13. Maka tanggal 13 itu dia baru boleh potong kukunya dan rambutnya. Jadi batas akhirnya itu adalah ketika hewan kurbannya dia potong. Gak harus tanggal 10, artinya bisa tanggal 11, bisa tanggal 12, bisa tanggal 13. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pakai HP aja. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, apakah boleh kalau uang liko ya dari kas liko itu dijadikan berkurban? Terus yang kedua, kalau misalnya ada 6 orang yang mau berkurban, terus satunya itu dari uang liko tadi, itu sah nggak sapinya nanti, Ustadz? Dah, tadi ya. Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah, pertanyaannya agak sulit buat anak jamaah. Berkaitan dengan kurban.
Kalau tadi sapi untuk 7 orang. Kemudian 6 orang sudah ada. Bagaimana dengan yang 1 orang ini diambilkan dari uang liqa? Kalau uang liqa itu nggak jadi kurban uang tersebut. Karena uang itu bukan milik perorangan. Sedangkan ini satu bagian untuk 1 orang. Maka solusinya kalau memang ingin berkorban seperti itu. Diambilkan dari uang liqa, diberikan kepada fulan. Ini korbannya anti. Sehingga tetap jadi 7 orang. Jadi 6 orang, yang ke-7 itu adalah orang. Jadi kalau bicara sah enggak kalau umpamanya yang ke-7 itu sodakoh hitungannya. Bukan uang korban. Insya Allah mudah-mudahan sah. Tapi anak akan tanya lagi nanti. Tapi supaya tidak ragu, jadikan uang liqa itu diambil dengan kesepakatan semua. Ini kita ambilkan ya. Duitnya umpamanya 2 juta atau 3 juta. Ini kurbannya fulan. Ini sudah. Antum kan belum pernah kurban. Ini buat antum bayarkan untuk kurban. Maka insya Allah yang seperti itu lebih aman ya. Karena seperti kalau di SD kadang-kala mereka kumpulin duit 100 ribuan ya. Anak-anak SD kemudian kurban. Itu nggak jadi kurban. Karena itu duitnya orang banyak dan bukan untuk 1 orang yang berkurban di sana. Kalau mereka beli kambing lalu dikatakan ini buat guru lah. Biar bu guru yang korban. Hadiah dari mereka seekor kambing. Maka gurunya yang berkorban. Maka nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya lagi mau bertanya. Pertanyaan pertama. Ini menyangkut puasa Zulhijjah 1 sampai dengan 9. Tapi kan kita ini kan perempuan. Ada waktunya mungkin kita di period atau waktunya gitu loh Ustaz. jadi nggak sampai dapat yang hari ke-9. Nah. Itu kenapa Ustaz? Siap. Terus pertanyaan kedua. Ini menyangkut silaturahmi. Kebetulan kalau seumpama kita sudah berusaha untuk minta maaf sama si fulan, tapi berkali-kali dia menutup diri, sampai akhirnya kita nggak ada kesempatan lagi untuk silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Nah, ini berkaitan dengan 2 pertanyaannya. Bagi perempuan yang bagaimana dia mau puasa di awal Zulhijjah ini, tapi kadang-kala datang bulan di pertengahannya, di tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, nggak bisa dapat Arafah. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah seorang wanita ketika datang bulan di tanggal 9 Arafah adalah dengan tidak puasa. Ketika dia tidak puasa dan dia punya niat untuk puasa pada waktu itu, maka bergembiralah. Rahmat Allah itu luas. Sehingga engkau akan tetap mendapatkan pahala insya Allah. Jadi tetap niatkan hal itu. Ketika datang bulan ya udah berhenti puasa. Tapi tetap kita bisa. Yang puasa nggak bisa tapi amalan-amalan di tanggal 9 itu. Yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Di tanggal 9 itu ya. Itu mungkin tidak disampaikan sama Syekh tadi. Dalam kitabnya. Maka itu termasuk yang bisa diamalkan oleh perempuan yang datang bulan pada tanggal 9 itu. Dia bisa membuat makanan untuk berbuka orang-orang yang puasa. Arafah. Dia dapat pahala mereka insya Allah. Tanpa berkurang pahala mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan silaturahim. Tadi dikatakan, ingat silaturahim ini berkaitan dengan kerabat jamaah. Kalau sama teman kita, sahib kita itu ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau tadi dikatakan ini kerabat kita yang kita mau minta maaf, dia tutup diri, maka ini bab-babnya silaturahim. Tapi kalau kawan kita, sahabat kita, yang kita pernah melakukan kesalahan kemudian dia menutup diri, ini babnya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama silaturahim. Bagaimana kalau orang yang kita sakiti tidak memaafkan kita? Ingat, itu hak dia tidak memaafkan kita. Itu hak dia. Walaupun seharusnya seorang muslim membuka diri untuk membuka maaf. Apa yang harus dilakukan kita tatkala dia tidak memberikan maaf kepada kita? Berusaha. Berusaha cari maaf. Abdullah bin Zubair pernah sama Aisyah itu diboikot. Karena melakukan kesalahan yang gak pantas dilakukan oleh keponakan kepada bibinya. Aisyah gak mau bicara sama dia. Aisyah gak mau maafkan dia. Itu Abdullah bin Zubair terus berusaha sampai akhirnya bisa. Cari orang yang dekat sama fulana. Cari orang yang bisa ngobrol sama fulana.
berikan hadiah kepada fulana, berikan apa buat fulana. Kalau ternyata nggak bisa Ustaz, ya sudah engkau persiapkan diri untuk banyak beramal soleh. Terus nanti fulana akan datang di padang mahsyar dan menuntut dirimu di hadapan Allah. Tapi engkau sudah mempersiapkan diri amal soleh. Allah udah tahu. Bahwasanya engkau sudah minta maaf dan fulan nanti akan minta bagian pahalamu dan diberikan dan semoga engkau tidak bangkrut nantinya. Maka persiapkan. Maka di dunia ini kita bisa sogok fulana. Kita kasih duit, kita kasih hadiah supaya dia maafkan. Tapi kalau di sana yang akan terjadi pahala kita akan diambil. Kalau kita nggak punya pahala, maka dosanya fulana akan diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, kembali ke pertanyaan yang masalah kurban tadi Ustaz. Kalau kita kurbannya di Indonesia dengan keluarga kan alhamdulillah kita bisa tahu kapan hewan kurban kita dipotong. Kalau kita kurbannya melalui human appeal gitu Ustaz, di sini ada gitu kayak perkumpulan tapi untuk seluruh internasional. Itu gimana Ustaz? Maksudnya kapan kan kita nggak tahu kapan hewan kurban kita dipotong. Sebaiknya gimana kita ngambil sikap untuk untuk memotong kuku kita gitu loh Ustaz. Siap. Barakallahu fiik, ya. Nah, berkaitan dengan mereka yang tidak tahu kapan hewan kurbannya dipotong. Maka yang pertama bisa cari tahu. Tanya, ini dipotongnya berbarengan pas Idul Adha atau ada yang tunda? Kalau mereka mengatakan enggak, kita potong hari pertama dan hari kedua. Semuanya dipotong. Jadi tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, di sini kan kita nggak tahu yang punya kita tanggal 10 atau tanggal 11. Maka ambil yang paling aman buat kita, tanggal 11. Kalau ternyata mereka mengatakan kita potongnya tanggal 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar. Berarti kita sampai tanggal 13 untuk menjaga amannya buat kita. Jadi sikap kita lebih aman tadi dengan cara yang terakhir sudah. Kalau memang mereka menyebutkan tidak tahu motongnya kapan. Tapi kalau sudah tahu antara tanggal 11, 12, ya sudah berarti tanggal 13 kita udah potong. Tapi kalau ternyata mereka sampai hari tasyrik yang ke-13 itu, maka antum lebih baik kita menjaga diri setelah tanggal 13, kita baru potong kuku dan rambut kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema nggak apa-apa ya Ustaz? Fadhal, kalau Ustaznya bisa jawab, Anda jawab. Allah. Begini Ustaz, suami saya kerja di luar kota Ustaz, sekitar 160 kilo dari sini. Terus tapi dia hampir setiap hari dia pulang. Terus kecuali kalau dia lagi lembur gitu, dia kecapean, dia stay di sana. Iya. Dia ada tempat tinggal di sana, sewa tempat di sana Ustadz. Nah. Selama ini dia sholat tidak pernah di jamak qashar. Tapi kemarin itu ketemu sama Muslim brother, dia bilang harusnya kamu bisa. Masih punya rumah di Sydney. Itu bagaimana Ustadz? Iya. Iya, berkaitan dengan kondisi orang yang dalam perjalanan terus semuanya. Tinggal sekarang dilihat. Kalau tadi disebutkan dia tinggalnya di Sydney. Kerjaannya di luar kota Sydney. Kemudian secara hukum safar, perjalanan dia dari kota Sydney ke tempat kerjaan dia itu terhitung safar. Dari sisi apa? Dari sisi memang lebih dari 80 km. Itu jumhur ulama berpendapat itu safar. Ukuran seperti itu. Cuma yang dibicarakan sekarang, fulan ini tiap hari pulang. Dan dia memang nggak tinggal di kota tempat dia kerja. Kalaupun ada tempat tinggal di sana dia itu hanya sekedar kalau istirahat aja di sana. Tetap dia tinggalnya di Sydney. Maka secara yang ana terima gambarannya dia tetap boleh disebut musafir. Karena kondisinya musafir dia. Maka dia boleh menjamak, dia boleh mengqashar pada waktu itu. Dalam kondisi tadi. Kecuali dia enggak, dia memang tinggal di dua kota. Kadang-kadang dia pulang, kadang-kadang di sana, tapi dia tinggal di dua kota. Ketika dia mukim di dua kota, maka perjalanannya itu yang disebut safar.
Ketika udah sampai, ya udah dia udah tinggal. Memang dia mukim di sana. Di tempat yang ada istrinya dia mukim, di tempat sana dia mukim juga. Kalau memang dia niat mukim di sana. Tapi kalau enggak, kalau tadi Anda dilihat sejatinya dia nggak niat mukim di tempat kerjanya. Dia tiap hari pulang. Hanya kalau kondisi-kondisi lelah dia di sana, maka dia tetap disebut musafir. Dan hukum safar berlaku buat dia. Di antaranya adalah mengqosor sholatnya. Kiranya seperti itu jamaah. Afan banget Ana rasa kita cukupkan di sini karena Ana ada yang harus dikerjakan selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.